Halo, jumpa lagi bersama saya Bewel Romise, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Pada video saya kali ini, saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan percent product moment. Bapak Ibu, uji validitas itu berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Sebagai dasar pengambilan keputusan, uji validitas person product yang pertama itu membandingkan nilai R hitung dan nilai R tabel. Jika R hitung lebih dari R tabel, maka dikatakan valid. Sedangkan jika R hitung kurang dari R tabel, maka dikatakan tidak valid. R tabel dari jumlah DF sama dengan N kurang 2 pada signifikansi 5%. Di sini saya sudah memiliki data. Data ini juga saya sudah gunakan pada beberapa video saya terdahulu, yaitu tentang data digital literasi mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kita akan menggunakan data ini untuk menganalisis beberapa item pertanyaan, kurang lebih 17 pertanyaan yang ada pada data digital literasi saat ini. Untuk melakukan uji validitas data, kita klik Analyze, kemudian kita klik Correlate, kemudian kita klik di Vari. Ini semua pernyataan yang ada 17 tadi dipindahkan Bapak Ibu, pindahkan ke variabel ya. Totalnya juga kita pindahkan, kemudian jangan lupa mencentang version Bapak Ibu jika sudah, kemudian klik di sini. Kita bisa lihat ya, untuk pernyataan suka gunatik untuk belajar ya. Pernyataan yang pertama ini kita lihat di percent correlation-nya. Percent correlation-nya ini sama dengan R hitung ya Bapak Ibu. Kemudian pada baris yang kedua itu nilai signifikansinya. Kita lihat di bagian terakhir di kolom total ya Bapak Ibu. Kita lihat untuk R tabelnya, R hitungnya itu di angka 0,634. Nah, kita cek kembali 0,634. Oh ya, sebelum itu kita tentukan dulu R tabelnya ya Bapak Ibu. R tabel itu didapat dari nilai DF-nya ya. Ini yang N ini 127 karena subjek penelitiannya adalah 127. Dikurang 2 sesuai dengan rumus ini ya Bapak Ibu, menjadi 125. R tabel di angka 0,05 dari 125 itu kita boleh cek di R tabel di angka 125, tingkat signifikansinya di 0,05 atau 5% ya, di angka 125.
itu sebesar 0,176. 0,176. Ini dasar kita menentukan apakah item pertanyaan itu valid atau tidak. Sekarang kita kembali ke hasil output dari menghitungan validitas tadi. 0,634 lebih dari 0,176. Artinya pernyataan yang pertama ini valid ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat signifikannya juga di angka 0,000 itu kurang dari 0,05, maka pernyataan ini dinyatakan signifikan. Kemudian kita cek lagi untuk pernyataan yang kedua. R hitungnya di angka 0,685 lebih dari 0,176. Ini juga valid. Kemudian tingkat signifikansinya 0,000 kurang dari 0,05. Artinya tingkat signifikansinya sangat signifikan ya. Kita boleh cek sampai pada pernyataan ke-17. Semakin R hitung itu mendekati angka 1, maka semakin validlah pernyataan atau kuesioner tersebut. Saya sudah cek di sini. Dari pernyataan 1 sampai pernyataan ke-17, ini rata-rata di angka lebih dari 0,176. Artinya R hitung ini lebih dari R tabel, maka 17 item pertanyaan ini boleh dikatakan valid dan boleh dikatakan signifikan. Nah, kemudian kita akan membuat kesimpulan bahwa dari 17 butir item pernyataan pada kuesioner digital literasi berdasarkan validitas persen produk momen, dinyatakan keseluruhan item dinyatakan valid. Maka setiap butir pernyataan dapat mengukur konstran atau variabel digital literasi secara. Artinya, item-item pada instrumen penelitian kuesioner digital literasi memiliki kesesuaian yang tepat dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengukur digital literasi. Sekarang kita lanjut dengan uji reliabilitas item pertanyaan ini. Uji reliabilitas digunakan dengan kelompok alfa. Uji reliabilitas ini bertujuan untuk melihat apakah kuesioner tersebut memiliki konsistensi jika pengukurannya dilakukan dengan kuesioner tersebut secara berulang. Dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas penebak alfa menurut Wirata Sujarwini 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai kelompok alfanya lebih dari 0, semakin menuju ke angka 1 semakin menunjukkan reliabilitas yang tinggi. Baik, kita akan lakukan uji reliabilitas data dengan cara klik analyze, kemudian klik scale, kemudian kita klik reliability analysis. Sekali lagi, 17 macam item pertanyaan ini ya Bapak Ibu, 17 pertanyaan ini kita pindahkan ke item ya, ke item
yang sudah kita kodekan ke dalam bentuk angka, Bapak Ibu. Kita klik pernyataan-pernyataan yang sudah kita kodekan ke dalam bentuk angka. Oke, sebanyak 17, Bapak Ibu. Total tidak ya, Bapak Ibu. Tidak masuk. Oke, sudah kita pindahkan ke kolom item. Nah, pastikan di sini modelnya model apa ya, Bapak Ibu. Kemudian kita klik OK. Nah, pada output reliability kita sudah mendapatkan informasi yang pertama itu adalah reliability statistik. Konbak alfanya di angka 0,902. Dasar perhitungannya, Ibu, kita kembali ke ini tadi ya. Konbak alfa sama dengan 0,90. Maka ini lebih dari 0,6. Artinya, item-item pada kuesioner sebanyak 17 tadi memiliki keterkaitan yang baik satu dengan yang lain, sehingga menghasilkan jawaban yang konsisten saat diisi oleh responden. Maka kuesioner digital literasi mampu menghasilkan data yang konsisten dalam penelitian. Jadi setelah kita melakukan uji validitas dan reliabilitas pada kuesioner sebanyak 17 item pertanyaan yang ada pada data digital literasi mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak, dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan reliable sehingga dapat digunakan oleh para peneliti selanjutnya untuk melakukan sebuah penelitian. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini dan saya akhiri dengan mengucapkan adil kata lino, pacuramin, sengat. Salam sukses.